memasukkan jari-jarinya ke dalam tumpukan beras atau gandum itu, ternyata kok di dalamnya basah. Maka Nabi tanya kepada pemiliknya, "Mahadza ya sahabat ta'am?" Ini apa ini? Terus anu Kanjeng Nabi niki mau kena udan. Terus kalau telas ya sesok dosa kan. Belanya ini kena air hujan. Maka kata Kanjeng Nabi, kok gak ditelani dulu? Lek ditelani jero, wong kan gak ketok sing rusak sing kamu taruh di atas supaya orang-orang tahu, calon pembeli tahu lah iki sing rusak. Man wasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku. Gak diakoni tadi golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua penjual ngerti hadis ini, yang prakteknya hadis ini, maka tidak ada orang yang dirugikan. Ada wong dodolan buah, jualan buah, ya mestinya wong sing kate tuku dikai contoh salak. Contohnya muanis, bareng muanis wis tak tuku, mesti dituku 1 kilo jadi 4 kilo wis. Soalnya muanis. Gomole, bareng gomole dipangan, tiba kan kejut. Akhirnya dia balik sambil marah-marah. "Pak, sing kenal totolan. Apa deh? Ini saya beli kok kejut kabeh." Jadi totolan, aduh dik, sampean mek petang kresek, aku rong keranjang kejut kabeh apa? Bojok ya. Lagi ini kadang nih santri dagang, is ketularan karo wong di Joko, melok bojok pisan. Soalnya kamu gak payu jadi ya Allah. Kalau itu pentingnya ngaji, angen-angen. Ngaji bukan hanya untuk dihafalkan, tapi dipraktekkan sebisa mungkin. Pada hadis yang kedua, Wasilah bin Asqa, dia mendengar baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjual barang yang ada cacatnya, dan cacat ini gak dijelasin tatkala dijual barangnya, maka dia mendapatkan murka Allah dan malaikat senantiasa akan melaknatnya, mendoakan jelek untuknya. Satu ketika Wasilah bin Asqa ini tidak hanya mendengar saja, Wasilah bin Asqa ini yo ngaji nang Kanjeng Nabi, yo dipraktek. Jadi satu ketika Wasilah bin Asqa ini jualan onta, dia punya onta. Karena ada satu keperluan, ya, ditinggalkanlah onta itu dan diserahkan kepada pembantunya. Kemudian tatkala dia pulang, dia berpapasan dengan ontanya. Loh, tiba wis laku. Dicegat. Ya Pak, sampai tunggu deh. Jangan ngerti ya ini statusnya onta ini. Dia punya cacat di sini. Oh iya, oke. Itu ono cacatnya di sikile. Jadi lah buat perjalanan jauh nanti nggak boleh. Oh nggak ada apa-apa. Kita boleh tak ambil daging. Kamu soalnya aku kerungu dewe langsung ke Kanjeng Nabi. Sapa wong sing dodolan barang sing ana aibe, tapi dia tidak menjelaskan aibnya, maka Allah akan murka kepadanya. Dan aku tidak mau menjadi orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dodolan sarung kan mesti kan ada sing sutiran kan BS ya. Ya sing dodolan kan mesti ini BS. Jangan sampai sing BS juga edit kayak bungkus yang apik nanti BHS. Harganya sama ya, BS ya BS kan gitu kan, harganya berbeda. Jadi jangan menipu. Sekarang zamannya jualan online.
Maka tatkala menampilkan foto, jangan sampai fotonya luwih apik ketimbang prakteknya. Orang melihat di fotonya tertarik, begitu datang tiba elek. Itu namanya menipu. Sekarang orang kalau jual beli online itu biasanya patokan sama bintang. Dia nilainya berapa bintang. Kemudian nilai kepuasan konsumen, pelanggan, atau yang disebut dengan review. Ada review. Kalau reviewnya bagus, bintangnya bagus. Dan ternyata semakin kesini, ternyata review itu bisa dibeli, bintang itu juga bisa dibeli. Jadi review palsu atau yang disebut dengan fake review, supaya barangnya laku, ya, dia bayar yang bagian ngehack itu ya, coba itu buatin review, orang banyak beli, kayak begitu. Lah akhirnya orang tertarik beli, padahal tidak sesuai reviewnya. Ini juga termasuk menipu. Maka jangan pernah menipu. Orang yang menipu, maka ya kalau dia dagang ya dagang sukses. Paling laris awal itu, mari ngono nggak ada pembelian kedua, ketiga nggak ada, karena orang sudah kapok, beli satu kali sudah kapok ya, karena kualitasnya jelek. Maka orang yang jual beli kalau kepingin sukses ya dia harus tidak boleh menipu, dia harus jujur. Maka modalnya orang berdagang itu yang pertama adalah harus jujur. Dan jujur itu ya kayak setan ya, karena di pasar nggak kayak setan ya. Banyak orang menipu, banyak orang yang sumpah palsu. Maka jangan ikut-ikutan dengan tradisi yang demikian. Kalau zamannya dulu itu ada namanya al-bai an-najasyi. Najasyi itu adalah jual beli, di mana ada orang. Jadi kalau ada orang jualan, dia membayar orang konco-konco itu merubungi barang dagangan, kok laris-laris. Akhirnya orang ada calon pembeli datang, mangsanya datang. Ini berapa harganya? 10.000. Ditawar satunya, ditawar. Jadi karena banyak yang minat tadi itu, akhirnya boleh jadi harganya lebih mahal. Padahal orang nawar itu bukan untuk membeli, tapi karena untuk memancing pembeli yang lain, untuk mengecoh. Jadi sama fake review model Bien, ya, baikun najasyi. Jadi membuat seakan-akan barang itu kemudian bermutu, baik, banyak diminati, padahal enggak. Penipuan yang banyak di online itu sekarang, saya juga pernah menjadi korban penipuan. Beli HP, datang itu ke Busito, isinya itu garam dapur, pernah. Tapi kalau online, kalau kalau seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan seterusnya, asalkan kita pantau, meskipun ada penipuan kan uang terbalik. Karena ada uang itu kalau kita tidak terima, berarti uangnya belum diteruskan ke penjual. Ini beda kalau misalnya nggak pakai pihak ketiga seperti OLX misalnya, karena orang langsung bisa jual, sehingga kalau kita transfer langsung ke pembelinya, sehingga kemungkinan misalnya kalau ditipu itu lebih besar karena tidak ada yang menjamin. Bahkan sekarang yang banyak tertipu itu adalah jasa kurirnya, seperti Shopee Food gitu kan. Itu banyak terjadi, ada orang order makanan, begitu datang ke rumahnya ternyata rumahnya bukan itu, ternyata digarap di di prank. Bahkan ada kasus awal bulan Januari tahun ini 2024 itu ada orang satu hari didatangi oleh sekitar 400
400 jasa online itu, mulai jajan, makanan, semua sampai sedot WC, semuanya datang. Ada sewa mobil macam-macam, sampai di omel rame kayak Om Bikari. Ternyata apa? Itu korban juga. Jadi ada seorang perempuan, ada orang mau nikah, lamaran gitu. Ternyata sama suami, sama calon yang laki-laki diputus sepihak. Ya, yang perempuan ini karena sakit hati, dia ingin bikin gara-gara. Akhirnya dia pesen sebanyak 400 makanan dan 200 jasa. Jadi 600, satu hari itu 600 online itu datang ke satu rumah, ke satu titik. Dan itu menjadi yang banyak yang dirugikan akhirnya, dan akhirnya kena urusan hukum juga, di penjara ya, gara-gara nipu kayak begitu. Maka jual beli jangan hanya mengejar keuntungan, tapi bagaimana jual belinya bisa barokah. Kata kanjeng Nabi, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang jual beli itu boleh memilih antara iya dan tidak, meneruskan apa mengurungkan, selama belum berpisah. Ka'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau memang keduanya jujur, yang beli ya tenanan, yang jual ya tenanan, sama jujur, uangnya ada ya, barangnya ya bagus, kemudian kalau memang ada kekurangannya dijelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual belinya kemudian menjadi barokah. Wa in katama, kalau saling menyimpan, ada yang disembunyikan, wa kadzaba, dan dia dusta, muhiqat barakut baihima, maka barokahnya kemudian dihapus. Boleh jadi barangnya laku, tapi enggak barokah, enggak barokah. Maka jangan hanya kejar keuntungan, tapi bagaimana barokah. Dan orang jual beli, ada orang hubungan jual beli itu jangan hanya sekedar hubungan jual beli, tapi harus dimiliki silaturahmi. Ini yang menjadi kunci kesuksesan banyak orang. Hubungan jual beli transaksional, saya jual ya sudah, saya beli sudah selesai. Tapi bagaimana kalau membina hubungan silaturahmi, wis dianggap dulur, tidak mungkin dulur kate nipu, dulur dianggap. Jadi kalau memang bagus, maka akan jadi pelanggan tetap. Tidak hanya jual beli, termasuk urusan kerja. Ada jamaah umrah dari Gresik. Saya tanya, Pak, kerjanya apa, Pak? Alah, gula ini supir truk. Oh, supir truk iso umroh sak, Pak. Ngisingen nih, saat ini kalau nek Riau. Lu kok sakit? Nggih, gula ini supir truk. Tapi luar pulau. Kemana? Ke Kalimantan, apa istilahnya kates, buah-buahan apa gitu. Kula lek nganter-nganter niku, saya tidak niat hanya untuk bekerja transaksional, tapi golek dulur. Jadi begitu saya nganter barang ke sana, ketemu, saya minta nomor HP-nya, saya WA-an, Mas yuk kalau orderan, saya nyapa, ya nopo kabarnya. Kalau memang saya ke sana, misalnya kok ke tempat ada orderan lagi, tapi di tempat bukan di situ, perlu mampir bareng sebentar untuk silaturahmi. Lah ngoten niku akhirnya kula niki kathah orderan gitu. Padahal dia sedang nyopir. Jadi nyopir ke luar Jawa, ada yang dari luar Jawa sampai ini antarkan ini. Banyak. Lah karena banyak orderan itu, akhirnya saya lempar orderannya ke teman. Sampai iso nganterin, iso. Dengan saya kasih orderan, saya dapat fee keluar Jawa. Akhirnya suwe-suwe karena banyaknya pesanan, akhirnya kula ini sani gak metu omah. Dadi mek nrimo telepon iki ya karena orang kanca. Dadi gak wis gak nyupir. Dadi mek nrimo telepon karena sudah dipercaya. Jadi kalau orang itu jujur, kemudian ada niatan silaturahmi, insya Allah jadi tidak hanya hubungan transaksional jual beli selesai, uang diserahkan kemudian selesai, tidak, tapi silaturahmi insya Allah itu akan jembano rezeki. Akan tapi kalau orang itu khianat, bis dipercaya ternyata khianat,
ya ini akan menghilangkan berkah, bahkan menghilangkan rezeki itu sendiri. Menipu itu banyak, tidak hanya jual beli, nipu ya. Dalam jual beli misalnya ada tipuan dengan tipuan itu kalau jual beli misalnya dengan mengaburkan atau merubah negara atau baladus soni, jadi negara produsen. Barang Cina jarang itu kok Jepang, kan harganya sudah beda. Ada juga tipuan, misalnya tipuan waktu ujian. Jadi ingat bahwa nipu itu tidak hanya jual beli, ngerpek, itu nipu, ngerpek. Bahkan kalau ujian itu ada istilah posisi menentukan prestasi. Kalau posisi aman, bisa ngerpek. Pernah ada ibu-ibu datang ke saya bersama anaknya, nangis. Napa Bu? Wah, nu niki jaluk boyong anakku. Napa? Mau koncone nakal-nakal. Lha napa aduh? Ngene pas ujian itu ustadze nemu kertas di bawahnya anak saya. Kertas dibuka tiba kayak repekan. Padahal wae koncone diantemno nang anakku. Lah ustadze kan mboten jemrap. Akhirnya ustadznya karena yang paling dekat itu berarti nuduh anak kula sing ngerepek. Repekan. Ono jalur boyong. Jalur boyong terus pindah. Nek pindah tidak apa-apa anaknya sampai. Sampai bawa mulai nanti terus anaknya sampai. Cuma kalau ini dipindah pondok, kira-kira ono jaminan. Lek koncone luwih nemen ya. Mana jaminannya? Enggak ada konco sing model-model iku yo mesti ada ya kan. Di mana ada Abu Bakar ada Abu Jahal mesti itu. Pasti ada. Jadi enggak bisa menghindar. Makanya di pondok itu enggak pernah dipisah. Sing tipe Abu Bakar Abu Jahal ya pancen ya sak kelas sak kamar dadi. Saya apa? Pondok itu kan mempersiapkan anak itu nanti pulang. Dan nanti di kampung tidak pernah ada kampung Abu Bakar, orang Abu Jahal, ini mesti campur gitu. Maka pondok itu menyiapkan satu lingkungan yang mirip, karena kan di pondok kan latihan. Latihannya lingkungannya nggak podo ya latihan jadi itu mirip. Kemudian ada penipuan, nipu misalnya dalam waktu pilihan beli suara dan seterusnya, ini juga menipu. Nipu juga waktu khitbah, waktu lamaran, terus duduk ngakune Joko dan seterusnya ya. Atau mungkin pekerjaannya apa, ditulis apa, nipu. Kemudian nipu di dalam ucapan, yaitu berbohong. Ini aku mari ngimpi Nabi yang 100 gitu. Urusan ngimpi ku sapa iso ngomong. Soale kok gak ana saksine. Ora ana saksine, sapa kate nyekseni. Bah ngimpi sapa wis terserah wis. Wong gak ana saksi. Makanya mimpi nggak bisa jadi mimpi, nggak bisa jadi hujah. Karena bahkan nggak ada saksinya. Kalau uang misalnya besok ini tanggal 29 apa 30 Syakban mau Ramadan gitu. Kalau ngomong, aku ngimpi kanjeng Nabi, menir Ramadan. Dia nggak jadi hujah. Jadi masih ngimpi kanjeng Nabi mesti bener. Iya bener ngimpi Nabi. Yang dipermasalahkan bukan ngimpi Nabi, ngimpi bener tau. Mau nggak ada saksi deh. Ya kayak seperti itu. Maka
Kalau semuanya ngipi-ngipi ngono bener, aku situ ngipi. Aku ngipi ngene. Ya ngipi kan Nabi di tanggal 29. Aku mau ngipi 30 kok. Itu karang ngipi Kak. Maka saking dari mudahnya orang-orang sekarang untuk berdusta tanpa ada dosa, gak rumangsa dosa. Maka bagaimana diusahakan sebisa mungkin santri coro sampai sing dagang ya apa dagang ini tetap mengutamakan kejujuran, nggak ada unsur nipu, di minimal seminimal mungkin diminimalisir penipuannya. Bagaimana orang tertipu, orang dirugikan. Karena kalau kita menjual dengan merugikan, tentu kita sendiri tidak mau dirugikan. Kalau kita tidak mau rugi, ya jangan merugikan orang lain. Gitu. Itu biar tetap jadi santri. Jadi itu maknanya dawe al-makfulah wa hebat di pondok santri, di omah tetap santri. Tetap santri bukan hanya kelambine tok sing digawe santri, tapi bagaimana perilakunya, ajarannya itu tetap di jalan, ora oleh nipu, oleh bujuki. Ya, maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, ilmu-ilmu yang telah didapat. Maka ngaji tujuannya bukan hanya ngesai di atas kertas, tapi bagaimana memaknai setiap lafaz ke dalam hati kita sehingga kemudian terpancar di dalam perilaku kita sehari-hari. Itu ngaji ya. Maka mudah-mudahan semakin banyak ngajinya, semakin baik perilakunya dan semakin istiqomah. Al-Fatihah. Iya, kalau menjadi suatu di antara yang hadir ini yang jadi pedagang ada? Ada, dagang apa ya? Hah? Sarung. Oh. Sarung BS. BS apa ya? Iya. Kata. Saya itu kepikiran ini, sering saya sampaikan. Saya itu kepingin kalau ada mungkin ahli IT atau alumni kepingin gawe semacam OLX atau Tokopedia yang itu berlaku internal sesama alumni dan jamaah wali santri. Jadi sing dodolan sarung sopo, sing dodolan sepeda motor sopo, sing dodolan wedhus sopo, sing duwe beras siapa gitu kan. Nah, itu seandainya bisa menciptakan aplikasi sesederhana mungkin yang sekiranya bisa menyambungkan satu sama lain, maka insya Allah ini perekonomian alumni ini bisa jalan. Dan seandainya iksannya ini bisa memfasilitasi dan Tokopedia tidak sing malah badi itu bisa membantu. Tidak hanya itu, tapi juga lowongan pekerjaan antar alumni, antar santri, antar wali santri, sehingga terbentuk komunitas seperti ini insya Allah sangat-sangat membantu. Itu sekedar angan-angan saya, tidak tahu kapan terbit. Mudah-mudahan ada orang baik yang bisa membantu merealisasikan sehingga bisa membantu kesuksesan semua para alumni ini. Karena semuanya butuh di antara ribuan, tidak usah yang jauh-jauh, minimal misalnya Malang Raya, misalnya. Aplikasinya Malang Raya. Sak Malang ono pirang ewu, wali santri alumni, itu ben tahun itu selama tahun ini kan pasti masih selamat. Artinya butuh beras akeh, butuh PT akeh, butuh dalam jumlah besar. Yang selama ini tukunya yang nang Cina, dia tukunan sing gak kenal gitu. Kalau belinya sesama alumni, sesama jamaah keluarga besar, kan minimal ada ikatan silaturahmi yang luar biasa terjalin.
Wis angan-angan ngene iki bareng mek donga muga Allah memberikan kemudahan nanti untuk mewujudkannya. Ilahirullah alam bisawab, subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.